Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Horunisa dengan NIM 2025050262. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait strategi resolusi konflik dan dasar-dasar negosiasi. Jadi teman-teman, konflik itu merupakan hal yang wajar terjadi di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Dan konflik tidak selalu berdampak buruk. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat membantu perusahaan menghasilkan keputusan yang lebih baik, memperbaiki sistem kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada klien. Jadi bukan selalu berdampak buruk ya untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Lalu kemudian, apa sih pengertian dari konflik itu sendiri? Jadi konflik adalah proses ketika suatu pihak merasa bahwa pihak lain mengganggu atau berpotensi mengganggu kepentingannya. Contohnya seperti saya dalam dulu sempat bekerja di konsultan arsitek, itu seperti tim marketing menjanjikan kepada klien bahwa semuanya desain awal selesai dalam 5 hari. Namun tim arsitek dan drafter merasa waktu tersebut tuh terlalu singkat dan kurang gitu. Jadi karena perbedaan tersebut, jadi menghasilkan sebuah perdebatan atau perselisih paham gitu. Jadi itu yang disebut menghasilkan sebuah konflik. Kemudian pandangan tentang konflik itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama pandangan tradisional. Jadi pandangan ini tuh dianggap buruk dan harus dihindari. Jadi sebuah konflik itu dianggap buruk nih, nggak harusnya ada konflik gitu. Dan contohnya seperti contohnya di manajer saya melakukan pemberhentian menghentikan perdebatan antara arsitek dan drafter agar suasana rapat tetap tenang. Jadi tanpa menyelesaikan masalah, udah stop, nggak usah berantem, tetap dilanjutkan aja kerjanya. Jadi nggak menyelesaikan sebuah masalah gitu. Karena ya itu didiemin aja gitu. Terus yang kedua, pandangan intraksionis atau konflik tertentu dianggap perlu diselesaikan agar tim lebih kritis dan kreatif. Nah, untuk pandangan ini itu memberikan pandangan bahwa adanya konflik itu nggak apa-apa, dan apabila kita berselisih paham dan kita berani untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan berdiskusi, itu malah lebih baik. Nah, contohnya itu perbedaan pendapat antar tim arsitek dan tim drafter kalau di perusahaan saya bekerja dulu, itu digunakan untuk mencari solusi desain yang lebih baik. Jadi nggak semata-mata kayak berbeda pendapat terus kita nggak selesai nih masalah gitu. Jadi konflik yang sehat dapat menghasilkan ide baru dan mencegah tim bekerja secara asal atau setuju-setuju aja gitu. Terus yang kemudian ada pandangan managed konflik atau konflik dianggap wajar tetapi harus dikelola agar tidak merusak hubungan kerja. Mungkin ini hampir sama kayak sebelumnya karena adanya diskusi itu tadi ya. Contohnya di sini perusahaan membuat SOP bahwa marketing tidak boleh menentukan deadline proyek tanpa konfirmasi kepada manajemen proyek dan tim desain. Nah, pembahasannya fokusnya bukan menghilangkan konflik itu, tapi mengatur agar konflik menjadi produktif. Jadi ada ide baru atau ada ketetapan baru yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut. Kemudian ada jenis-jenis, kita masuk pada jenis-jenis konflik ya. Di sini ada konflik tugas. Nah, konflik tugas ini berkaitan dengan isi pekerjaan atau tujuan pekerjaan. Contohnya, saya bekerja di bidang arsitek. Terus kemudian saya berada di tim drafter, kemudian ada tim lain atau mungkin teman saya dari tim arsitek gitu ya, bagian desain 3D-nya. Biasanya kan tim arsitek sama tim sipil tuh selalu bertentangan kan, karena untuk tim arsitek itu sendiri dia tuh kayak fokusnya lebih ke estetika, sedangkan tim sipil itu lebih ke perhitungan apakah dia itu bisa diterapkan di lapangan gitu. Nah, biasanya perbedaan pandangan ini pandangan ini menyebabkan tugasnya juga yang berbeda. Jadi, menurut saya tugas saya sebagai arsitek untuk menghasilkan 3D yang estetik udah cukup kok gitu. Terus sedangkan tim drafter itu mikir, loh tapi kan ini nggak bisa diselesaikan, nggak bisa diterapkan di lapangan, terus gimana gitu. Jadi konflik ini dapat berdampak positif jika dibahas secara profesional. Tim bisa menjadi alternatif desain yang tetap menarik tetapi lebih realistis. Jadi nanti penyelesaiannya itu kayak diskusi bareng-bareng, apakah desain ini tuh bener-bener udah bisanya kayak gini aja atau masih bisa diulik lagi nih biar bisa diterapkan di lapangan. Terus yang kedua ada konflik relasi, konflik yang berkaitan dengan hubungan pribadi
antar individu, contohnya seorang drafter merasa tersinggung karena arsitek senior sering memberi kritik dengan nada kasar. Nah, ini jadi hubungan antar relasi individu dengan individu lain biasanya, atau mungkin staff dengan atasan juga mungkin perbedaan pendapat, atau seperti kayak relasinya tuh jadi kurang klop gitu. Nah, konflik relasi ini cenderung berdampak negatif karena dapat menurunkan kepercayaan, kenyamanan kerja, dan komunikasi tim. Terus kemudian ada konflik proses. Konflik yang berkaitan dengan cara kerja, alur kerja, dan pembagian tugas. Kemudian kita masuk pada proses konflik. Jadi ada beberapa tahapan ya untuk proses konflik itu. Yang pertama ada potensi oposisi atau ketidakcocokan. Konflik dimulai dari adanya sumber masalah seperti komunikasi yang kurang jelas, terus struktur kerja yang tidak rapi, atau perbedaan pendapat pribadi. Nah, kemudian ada tahap selanjutnya itu kognisi dan personalisasi. Pihak yang terlibat mulai menyadari konflik dan merasakannya secara emosional. Kemudian tahap ketiga ada niat. Pihak yang berkonflik menentukan cara merespon konflik. Terus kemudian yang tahap keempat ada perilaku. Yaitu konflik mulai melihat melalui ucapan, tindakan, atau reaksi. Contohnya itu dalam rapat, seperti arsitek dan drafter saling menyalahkan karena gambar belum selesai. Nah, karena adanya saling menyalahkan perilaku ini, jadi itu tahapan dari sebuah konflik. Terus yang tahap kelima itu hasil. Nah, konflik menghasilkan dampak positif dan negatif. Contohnya perusahaan membuat SOP baru tentang penentuan deadline proyek. Itu contoh positifnya. Jadi dengan adanya konflik ini kita bisa berunding, kita bisa melakukan rapat secara terbuka dan menghasilkan sebuah SOP baru, sebuah tatanan baru gitu. Sedangkan kalau contoh negatifnya, hubungan antar tim memburuk dan proyek terlambat diselesaikan. Jadi nggak sampai kepada tujuan yang sama nih. Jadi alhasil itu contoh negatifnya. Terus yang selanjutnya terkait gaya penanganan konflik. Di sini yang pertama ada yang bersaing, yaitu satu pihak memaksakan kepentingannya sendiri. Contohnya direktur memutuskan desain tetap digunakan meskipun drafter keberatan. Jadi kayak ini nggak sesuai nih sama sipil, tapi pihak direktur udah nggak apa-apa pakai aja. Gimana caranya kamu harus bisa nih nyelesain ini biar bisa sampai di lapangan gitu, bisa diterapkan di lapangan. Terus yang kedua ada berkolaborasi. Nah, semua pihak mencari solusi yang menguntungkan bersama seperti yang tadi dijelaskan. Jadi mungkin bisa diskusi bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang C atau yang ketiga itu menghindari, yaitu pihak memilih menunda atau menjauh dari konflik. Contohnya tuh kayak dengan adanya konflik itu yaudah deh gue kerjain aja gambarnya, walaupun nggak bisa diterapkan di lapangan sesuai arahan dari atasan. Dari direktur tadi bilangnya udah dipakai aja, ya udah gue pakai, tapi nggak tahu bisa diterapkan apa enggak kayak gitu. Terus kemudian mengakomodasi, yaitu satu pihak dan mengalah demi menjaga hubungan. Nah, contohnya di sini drafter mengikuti arahan arsitek meskipun memiliki pendapat berbeda. Nah, ini juga hampir sama kayak yang sebelumnya, tetap diam dan tetap mengerjakan, cuman nggak tahu nih bisa terrealisasi atau tidak. Terus kemudian ada berkompromi. Jadi dua pihak sama-sama mengurangi tuntutan. Jadi contohnya di sini marketing mengurangi janji deadline kepada klien, sementara tim desain mempercepat pekerjaan konsep awal. Terus kemudian yang ketujuh ada strategi resolusi konflik. Di sini ada beberapa poin juga, yaitu pemecahan masalah. Pihak yang konflik bertemu langsung untuk membahas inti masalah. Terus tujuan bersama, semua pihak diarahkan pada tujuan utama perusahaan. Jadi diingatkan lagi, ini tujuannya kita tuh buat berhasil nih untuk klien ini gitu. Jangan mikirin atau nyesuaiin dengan kepentingan masing-masing. Kemudian peluasan sumber daya, perusahaan menambah sumber daya yang kurang. Jadi adanya kekurangan sumber daya bisa diadakan gitu. Kalau semuanya nggak memungkinkan nih dengan karyawan segitu gitu. Terus ada kompromi, masing-masing pihak mengalah sebagian. Kemudian ada perintah otoritatif, atasan mengambil keputusan langsung. Terus yang kemudian ada perubahan struktur. Kemudian ada selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses ketika dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan. Jadi contohnya dalam konsultan arsitek, jadi marketing bernegosiasi dengan klien mengenai harga desain, jumlah revisi, deadline, dan lingkup pekerjaan. Nah,
Negosiasi penting agar perusahaan ini tetap mendapat keuntungan, tetapi klien juga merasa kebutuhannya terpenuhi gitu. Jadi, kedua belah pihak ini sama-sama diuntungkan. Jadi menghasilkan sebuah hasilnya negosiasi itu berjalan dengan sangat baik gitu. Kemudian ada strategi negosiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang A itu distributive bargaining, di mana negosiasi menang kalah biasanya berkaitan dengan harga. Contohnya di sini, kalian minta harga jasa desain turun dari 80 juta jadi 50 juta, sedangkan perusahaan ingin mempertahankan harga minimal di 70 juta. Nah, jika perusahaan langsung menerima harga terlalu rendah, proyek bisa merugikan. Jadi, perusahaan perlu mengetahui batas minimum harga. Nah, dengan ini mereka bisa melakukan diskusi gitu. Terus yang kedua ada integratif bargaining, di mana negosiasi menang-menang, yaitu mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Contoh di sini, klien memiliki budget terbatas, lalu perusahaan menawarkan paket desain konsep saja dengan jumlah revisi terbatas. Nah, klien tetap mendapat layanan sesuai budget, sementara perusahaan tetap menjaga keuntungan dan beban kerja tim. Jadi nggak secara cuma-cuma, oh yaudah deh aku deal aja, tapi kerjaannya tetap full gitu. Enggak, jadi tetap ada menang-menang gitu. Kemudian apa sih BATNA itu? BATNA adalah alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Contohnya di sini perusahaan sedang menegosiasikan proyek kantor senilai 150 juta. Kalian hanya mau membayar 90 juta. Namun perusahaan memiliki calon proyek lain senilai 130 juta. Karena memiliki alternatif proyek lain, perusahaan tidak harus menerima tawaran yang terlalu rendah. Jadi BATNA ini membuat posisi tawar perusahaan lebih tinggi gitu. Terus kemudian negosiasi juga punya proses. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada persiapan dan perencanaan. Jadi tim marketing atau mungkin tim marketing, finance dan manajemen proyek menentukan harga minimum, kemudian kapasitas tim dan batas revisi. Nah, terus setelah itu langkah keduanya penetapan aturan dasar perusahaan, dan kalian menentukan topik negosiasi seperti biaya, timeline, revisi, dan output desain. Terus yang kemudian yang ketiga itu adalah klasifikasi dan justifikasi. Perusahaan menjelaskan harga dan waktu pengerjaan. Jadi contohnya harga jasa uh, mencakup revisi konsep desain, gambar 3D, gambar kerja, dan revisi gitu. Terus langkah keempat tawar-menawar. Terus tahap kelima ada penutup dan implementasi. Di sini kesepakatan dituangkan dalam kontrak biasanya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi negosiasi. Yang pertama kepribadian. Biasanya untuk kepribadian ini contohnya ya, marketing yang terlalu mudah mengalah dapat memberikan diskon terlalu besar, tapi padahal itu berdampak uh, kurang baik di sebuah perusahaan gitu. Karena mungkin tim terlalu banyak mengerjakan pekerjaan yang uh, uangnya kurang cukup nih untuk dialokasikan dalam pembayaran gitu. Jadi kayak rugi gitu. Nah, biasanya ada negosiasi antara pihak dari marketing itu sendiri ke pihak klien gitu. Terus kemudian ada faktor yang mempengaruhi itu emosi. Di sini contohnya itu klien yang marah karena revisi belum sesuai, perlu ditenangkan sebelum negosiasi dilanjutkan. Biasanya karena ini nggak sesuai nih, uh, revisi saya, atau semua contoh di perusahaan ya, produk saya ini nggak sesuai nih sama uh, kayak ada kecacatan dan lain-lain. Nah, biasanya faktor ini juga menjadikan klien jadi nggak sesuai atau nggak puas dengan hasil yang ada gitu. Terus kemudian ada budaya. Jadi budaya ini contohnya ya, beberapa klien lebih suka komunikasi langsung, sedangkan klien lain lebih nyaman dengan pendekatan halus dan tidak konfrontatif. Nah, kalau budaya ini biasanya tuh diterapkan kalau di perusahaan saya sebelumnya itu kayak uh, klien ada yang lebih suka survei secara langsung, jadi bisa ngobrol langsung, bisa pengukuran langsung dan lain-lain. Sedangkan kalau ada juga klien yang Zoom aja mbak karena saya lagi sibuk banget nih jadi nggak bisa ketemu langsung gitu, tapi berupa Zoom gitu, itu juga bisa efektif gitu selagi sama-sama fokus gitu. Terus kemudian terkait gender, nah stereotip ini dapat mempengaruhi penilaian terhadap negosiator. Misalnya negosiator perempuan yang tegas bisa dianggap terlalu keras padahal sedang mempertahankan kepentingan perusahaan. Kemudian ada negosiasi
pihak ketiga. Jika konflik tidak selesai, pihak ketiga dapat dilibatkan. Nah, biasanya pihak ketiga ini tuh netral, jadi dia tuh berperan untuk kayak berperan untuk menengahi lah gitu. Eh, untuk pihak ketiga ini di sini ada yang pertama mediator, yaitu pihak netral yang membantu mencari solusi itu tadi kan. Terus yang kedua itu ada arbitrator, yaitu pihak ketiga yang memiliki kewenangan membuat keputusan mengikat gitu. Terus yang ketiga ada konsiliator, yaitu pihak yang menjadi penghubung komunikasi. Jadi konsiliator tuh contohnya di sini admin atau HR membantu menyampaikan keluhan drafter kepada arsitek senior agar tidak terjadi salah paham. Jadi di sini teman-teman, untuk kesimpulannya, konflik itu nggak selalu buruk. Jadi jika dikelola dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan, konflik dapat membantu perusahaan memperbaiki sistem kerja, meningkatkan komunikasi, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik agar mencapai satu tujuan yang sama gitu. Sedangkan negosiasi juga menjadi kemampuan penting terutama untuk menghadapi klien atau konsumen, terus menentukan harga, mengatur revisi, kemudian kayak mengurangi cacat, terus seperti tadi pembahasannya Ibu Silvi, yaitu terkait efisiensi dan efektivitas dalam produksi itu juga berpengaruh teman-teman dengan adanya negosiasi itu. Dengan negosiasi yang baik, perusahaan atau sebuah um, lembaga atau sebuah organisasi itu dapat menjaga kepuasan dari klien atau dari konsumen gitu tanpa merugikan tim internal maupun keuangan perusahaan gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan saya juga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah bicara. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.